Selamat pagi Semeton Panji Tabanan. Kembali bersama saya Agung Paramita dalam dialog ngopi bareng Panji Astike. Pada dialog kali ini saya ingin menggali pemikiran Lurah Panji khusus di bidang infrastruktur. Selamat pagi Lurah Panji. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai dialog, kita angkat dulu kopinya. Terima kasih. Mari kita ngopi. Surah, nggih. Jadi masyarakat Tabanan sebenarnya ingin tahu bagaimana pemikiran Lurah, atau paling tidak Lurah memberikan solusi yang berhubungan dengan infrastruktur di Tabanan. Salah satu keluhan masyarakat Tabanan kan infrastruktur jalan. Di Tabanan itu hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan ada jalan yang berkategori rusak berat. Dan ini menjadi perbincangan serius di media sosial. Bahkan menjadi banyolan masyarakat. Menjadi ciri khas Tabanan. Ya, jangan sampai Tabanan itu identik dengan jalan rusak. Sebenarnya menurut Lurah Panji, apa sih problem di Tabanan itu sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan jalan rusak? Jadi begini, jalan itu atau infrastruktur kan adalah merupakan, kalau di dalam tubuh manusia itu dia itu urat nadinya manusia. Jalan ini yang urat nadi ini yang mengalirkan darah sehingga tubuh manusia itu menjadi sehat dan segar. Nah, begitu juga infrastruktur. Infrastruktur jalan ini akan membuat infrastruktur yang bagus akan membuat perputaran ekonomi masyarakat itu menjadi lancar, dan itu akan juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, Tabanan itu sesungguhnya mempunyai modal infrastruktur yang cukup baik ya, dari zaman Belanda, zaman kerajaan sampai zaman Belanda itu, karena Tabanan itu mempunyai panjang jalan yang nomor 2 terpanjang di Bali dan kabupatennya setelah Singaraja, Kabupaten Buleleng. Itu sekitar panjang jalan Tabanan sekitar 863,2 km. Nah, masalahnya kemudian modal infrastruktur saja ini tidak cukup. Ini modal ini harus dirawat, harus mempunyai kondisi yang prima. Sementara dari 863,2 km panjang jalan Tabanan ini, hampir 133 km dalam kondisi rusak berat. Dan seperti tadi dikatakan bahwa kerusakan ini ada di semua kecamatan. Tapi yang terparah itu ada di kecamatan Sinomondang Timur. Nah, kalau kita lihat dari persentase sekitar kerusakan rusak berat sekitar 15,78%. Belum kemudian jalan yang rusak ringan. Belum jalan yang lebarnya tidak cukup. Belum jalan yang infrastruktur tambahannya seperti marka jalan, kemudian seperti gutter atau got atau ya saluran air, penerangan jalan itu masih sangat parah di Tabanan. Sehingga saya kira itu yang kemudian menjadi keluhan dari hampir setiap hari masyarakat. Kalau kita lihat ya, mereka kemudian memfoto, mengupload di media sosial. Bahkan ada beberapa orang yang memancing di jalan yang rusak. Jadi bahan banyolan. Ya, jadi bahan banyolan karena jalan itu kemudian pada saat musim hujan persis seperti dasar sungai. Mereka memancing, ada yang menanamnya dengan pohon pisang. Jadi begitulah kreativitas masyarakat sekarang Untuk menunjukkan keluhannya dan kekecewaannya sebenarnya. Keluhan kekecewaannya di terhadap pemerintah. Nah, ini saya kira adalah pemerintah harus mulai berpikir serius tentang membangun infrastruktur khususnya jalan ini. Walaupun infrastruktur itu kan tidak mesti jalan saja, ada bendungan, ada pasar, ada taman kota, ada kemudian infrastruktur yang lainnya. Tapi kita berbicara sekarang khusus tentang jalan. Nah, sebagai sebuah daerah yang mempunyai posisi yang strategis, Tabanan ini kan ada di tengah-tengah. Dia seolah-olah membelah Bali ini menjadi 2, barat dan timur, sehingga Tabanan pasti dilalui oleh jalur ekonomi Bali, maksudnya dari Jawa ke Bali ke timur, kemudian dari Lombok menuju ke arah barat.
ini posisi Tabanan strategis, sehingga sebenarnya posisi strategis ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Tabanan untuk melobi-lobi pemerintah provinsi dan daerah. Sekarang pertanyaannya, mau nggak pemerintah ini melobi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan, mengalokasikan dana baik itu berupa DAK atau BKK ya untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Tabanan ini. Jangan malah sebaliknya gitu. Setiap tahun kemudian kecenderungan porsi APBD untuk perbaikan jalan ini malah justru menurun. Padahal keluhan masyarakat utama ini ada pada jalan ini. Nah, sehingga sebenarnya ini tidak lebih dari konsentrasi pemerintah dalam membangun Tabanan ini. Dan menurut saya membangun infrastruktur ini adalah sebuah hal yang sangat vital untuk membangun Tabanan ini lebih baik. Nah, di samping kemudian dana dari bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat, tentu juga pemerintah daerah Tabanan juga punya kewajiban untuk melakukan membiayai pembangunan itu sendiri. Caranya adalah dia dengan bagaimana berpikir untuk menaikkan pendapatan asli daerah Tabanan. Salah satu cara menaikkan PAD Tabanan adalah bagaimana mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber ekonomi yang ada di Tabanan. Salah satunya kan pariwisata. Tabanan mempunyai ikon pariwisata yang kelasnya sudah mendunia, seperti Tanah kemudian Jatiluwi, belum Bedugul, belum banyak lagi. Dan kemudian di samping meningkatkan itu juga membangun pusat-pusat perekonomian baru, seperti membangun pasar induk, ya kan? Membangun pasar hewan, membangun industri hilirnya pertanian, industri kreatif dan segala macam. Saya kira jika pemerintah kemudian concern dengan itu, saya kira pembangunan infrastruktur di Tabanan ini harusnya selesai dalam 5 tahun. Mungkin 3 tahun harusnya ini sudah selesai. Saya kira seperti itu. Apabila memang benar-benar ada goodwill. Ya, yang penting adalah goodwill sebenarnya. Pemerintah concern enggak memperbaiki infrastruktur. Uang itu jangan dipakai untuk hal-hal terlalu politis. Uang itu harus dipakai untuk membangun. Dan membangun infrastruktur itu adalah seperti investasi. Karena apa? Karena investasi ini membangun tidak hanya spending money, tapi dia juga bisa menghasilkan pendapatan baru. Contoh seandainya jalan-jalan di seluruh Tabanan ini menjadi bagus, pembangunan perekonomian masyarakat akan menjadi lancar. Akses pariwisata menjadi lebih baik. Akses petani untuk menjual produk-produk pertanian akan jadi lebih baik. Itu saya kira sehingga dalam program saya infrastruktur adalah menjadi salah satu program unggulan dan prioritas untuk. Apakah tidak perlu melibatkan pihak swasta untuk ikut merawat jalan yang ada? Oh iya. Sebenarnya juga untuk merawat ini, di samping memang pemerintah perlu menganggarkan dan serius mencari, karena gini, setiap daerah itu kan mempunyai karakteristik biologi yang berbeda. Yeah. Ada daerah yang mungkin tanahnya agak gembur, sehingga perlu perawatan yang khusus. Ada yang sering tergenang air segala macam. Nah, itu pemerintah juga harus concern dengan itu. Yang kedua, pihak swasta tentu harus bisa diajak untuk melakukan perawatan terhadap infrastruktur jalan ini. Contoh, seandainya ada jalan menuju ke sebuah hotel yang besar, pihak swasta juga harus kita libatkan. Ketiga, pihak adat, nah ini masyarakat juga harus diberikan pengarahan atau ya kepada masyarakat agar bagaimana mereka juga ikut membantu untuk merawat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian masyarakat cuek ya atau antipati terhadap kerusakan infrastruktur. Karena begini, jalan itu kalau begitu rusak sedikit, kalau itu dibiarkan dia akan cepat melebar. Nah, kalau peran masyarakat ini cukup tinggi, begitu ada kerusakan jalan sedikit, ada lubang, ada apa, mereka kemudian melaporkan kepada pemerintah kemudian cepat mengantisipasi kerusakan yang lebih parah itu bisa dihindari. Saya kira itu merupakan hal yang ideal lah yang bisa terlaksana di Tabanan nanti. Berarti harus membangun kepedulian masyarakat juga yang berhubungan dengan perawatan infrastruktur. Kemudian masyarakat akan terbangun kalau pemerintah
juga peduli Iya. terhadap pembangunan infrastruktur. Betul. Gimana kita berharap masyarakat peduli jika pemerintah tidak punya goodwill untuk menyelesaikan masalah infrastruktur ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak selesai. Ya. Jangan sampai Tabanan identik dengan jalan yang rusak. Iya, dan itu bukan jangan sampai. Tabanan sudah identik dengan jalan rusak. Jadi kalau di Gianyar katanya banyak patung yang diukir, di Tabanan itu justru lebih banyak jalan yang diukir. Nah itu sebuah ironi untuk masyarakat Tabanan. Itu harus kita mulai kita jengah ya. Itu sebagai masyarakat Tabanan, pemerintah juga harus jengah. Bagaimana kita merubah yang status minor ini menjadi sebuah yang Minimal mengurangi jalan rusak yang ada di Tabanan. mengurangi lah. Tapi saya kira seharusnya kita Harus diselesaikan. Dalam 5 tahun masalah infrastruktur ini harus selesai. Jika Lurah diberikan mandat oleh masyarakat, apakah Lurah yakin bisa mewujudkan itu nantinya? Saya yakin sekali karena seperti saya bilang tadi, intinya ini adalah goodwill dari pemerintah. Jika pemerintah yang sedang berwenang pada saat itu mempunyai goodwill, memprioritaskan jalan sebagai salah satu hal yang harus mereka selesaikan, saya yakin dalam 3-5 tahun masalah infrastruktur ini akan selesai. Luar biasa sekali Lurah. Semoga ide dan gagasannya dan solusinya bisa diterima oleh masyarakat Tabanan. Untuk mengakhiri, kita seluruh kopi dulu.